Dongeng tertua yang pernah diceritakan, tertulis pada bintang-bintang. Cerita tentang masa di mana belum ada manusia dan dewa-dewa, saat para titan berkuasa di bumi. Para titan sangat kuat, tetapi kekuasaan mereka berakhir di tangan anak-anak mereka sendiri, Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus meyakinkan saudaranya, Hades, untuk menciptakan makhluk yang sangat kuat yang dapat mengalahkan orang tua mereka. Dan dari tubuhnya sendiri, Hades melahirkan sebuah kengerian yang tak pernah terbayangkan. Kraken. Bumi ini masih penuh dengan misteri, termasuk makhluk-makhluk yang menghuninya, terutama di lautan. Legenda tentang Kraken adalah salah satu legenda yang paling populer tentang makhluk raksasa penguasa lautan. Bahkan monster ini disebutkan dalam dua mitologi, Yunani dan Nordik. Bagi para navigator kuno, laut dinilai sangat berbahaya, menyembunyikan segerombolan monster di kedalamannya yang tak terbayangkan. Selama berabad-abad, Kraken menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaut. Dengan ukuran dan reputasinya yang mengerikan, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding dibuatnya. Makhluk ini sangatlah menakutkan dari monster laut terburuk yang pernah dibayangkan manusia. Jika kalian pernah menonton serial film Pirates of the Caribbean atau Clash of the Titans, pasti familiar dengan makhluk mengerikan yang satu ini. Lalu apakah Kraken hanya sebatas makhluk mitos, ataukah benar-benar ada? Legenda tentang Kraken datang dari dua mitologi, Yunani dan Nordik. Seperti yang kita lihat pada opening video, adalah penciptaan Kraken versi mitologi Yunani. Namun orang-orang lebih mengenal Kraken berasal dari mitologi Nordik. Kraken adalah monster laut raksasa dari cerita rakyat Skandinavia yang dipercaya tinggal di lautan Norwegia sampai Greenland. Kraken kabarnya sering menyerang kapal-kapal dengan tentakelnya dan membawanya ke dasar lautan. Jika gagal menyerang kapal, Kraken akan berenang berputar-putar di sekitarnya, menciptakan pusaran yang dahsyat untuk menyeret apapun ke dalam lautan. Legenda juga mengatakan bahwa Kraken sangat haus akan daging sebagai sumber makanannya, dan ketika menyerang kapal, monster tersebut mampu melahap seluruh awaknya sekaligus. Kata Kraken sendiri berasal dari kata krak dari bahasa Skandinavia yang merujuk kepada hewan yang tidak sehat atau sesuatu yang aneh. Kata ini masih digunakan di dalam bahasa Jerman modern saat ini untuk merujuk kepada gurita. Bentuk Kraken memang masih menjadi misteri lantaran keberadaannya pun masih dipertanyakan. Tapi dari kisah-kisah yang beredar luas, bentuk monster yang satu ini mirip dengan gurita atau cumi-cumi. Meskipun sebagian ada yang bilang mirip kepiting. Seiring kemajuan zaman atau banyaknya penemuan-penemuan, sebagian orang meyakini kalau cerita legenda tentang Kraken didasari pada sesuatu yang nyata. Seorang uskup dari Bergen, yang juga seorang naturalis, Erik Pontoppidan, dalam bukunya berjudul Natural History of Norway, yang diterbitkan tahun 1752, mengatakan jika Kraken adalah monster laut terbesar. Menurut Erik, Kraken memiliki ukuran sebesar pulau dan memiliki tentakel seperti bintang laut. Ia juga mengatakan kalau Kraken bisa menggulung sebuah kapal dan membawanya ke dasar lautan. Namun, yang paling berbahaya dari Kraken adalah ombak dahsyat yang timbul saat Kraken menyelam ke dalam laut. Ombak tersebut menurut Erik bisa menenggelamkan kapal yang ada di dekatnya. Erik juga menuturkan sebuah fakta unik terkait Kraken, di mana menurutnya ikan-ikan di laut suka berada di dekat Kraken. Para nelayan Norwegia yang mengetahui hal ini suka mengambil risiko untuk menangkap ikan dengan membawa kapalnya hingga berada di dekat Kraken. Jika mereka pulang dengan membawa hasil tangkapan yang banyak, para penduduk desa tahu kalau para nelayan tersebut pasti telah menangkap ikan di dekat Kraken. Bagi kebanyakan orang, kisah Kraken memang masih menjadi sebuah misteri dan dongeng sampai saat ini.
Namun lewat beberapa penemuan hewan laut berukuran raksasa, para ilmuwan meyakini kalau legenda mengenai Kraken berdasarkan makhluk yang nyata. Pada tahun 1853, bangkai cumi-cumi raksasa terdampar di pantai Albaik, Denmark. Dan dari sinilah para ilmuwan yakin kalau Kraken sepertinya berdasarkan makhluk nyata. Karena buktinya cumi-cumi dengan ukuran fantastis pun memang benar-benar ada. Ada 3 binatang yang dipercaya menjadi dalang dari munculnya legenda Kraken, yakni cumi-cumi raksasa atau giant squid, cumi-cumi kolosal atau colossal squid, dan gurita raksasa atau giant octopus. Pada tahun 1880, potongan tentakel ditemukan di Selandia Baru dan diperkirakan merupakan milik dari cumi-cumi raksasa yang memiliki panjang 18 meter, ukuran yang luar biasa meskipun masih sebatas perkiraan. Seekor cumi-cumi raksasa bisa menenggelamkan sebuah kapal, mungkin terdengar mustahil pada zaman sekarang. Namun pada abad pertengahan, ukuran kapal tidak sebesar sekarang ini. Misalnya, kapal Columbus yang bernama Pinta hanya memiliki panjang 18 meter. Seekor cumi-cumi raksasa sepanjang 10 sampai 15 meter dipastikan sudah bisa menyerang dan menenggelamkan kapal tersebut dengan mudah. Untuk saat ini, teori kalau legenda Kraken berdasarkan penampakan, mungkin cumi-cumi atau gurita yang memiliki ukuran fantastis adalah yang paling masuk akal. Untuk cerita kalau Kraken sebesar pulau, mungkin terlalu dibesar-besarkan. Tapi bisa saja itu sebuah kebenaran, dan makhluk sebesar pulau tersebut sudah punah. Jika melihat beberapa spesies makhluk hidup di bumi ini juga mengalami kepunahan. Terlepas dari ada atau tidaknya keberadaan makhluk ini, tanpa disadari, Kraken telah menjadi cerita abadi tentang monster penguasa lautan hingga sampai saat ini. Menurut kalian, legenda tentang Kraken ini memang benar keberadaannya atau hanya sekedar cerita masyarakat saja? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan seperti itulah kisah tentang legenda Kraken, sang penguasa lautan. Jika kalian tertarik dengan kisah-kisah mitologi, legenda, misteri, dan sejarah lainnya, jangan lupa subscribe dan tonton video-video selanjutnya. Terima kasih.